Halo Rangers, balik lagi bareng gue Vicky di YouTube channel SM Audio Bros. Nah, di depan gue ini ada head unit brand Momentum seri MO1166MK2. Tapi di sini gue nggak akan ngebahas tentang head unit ini karena head unit ini udah pernah dibahas di video sebelumnya dan kalian bisa lihat videonya di link di atas ini. Oke, pegangin dulu deh. Nah, jadi di video kali ini yang gue akan bahas adalah head unit dari Momentum keluaran terbaru, yaitu seri MO9166 tanpa MK2. Kalian penasaran tentang apa aja sih perbedaannya dan fitur apa aja yang dimiliki oleh seri ini? Ikuti terus videonya. Oke, jadi seperti biasanya gue akan ngebahas review video kali ini dari 7 poin, yaitu desain, layar, fitur, operating system, audio, garansi, made in, dan harga. Oke, yang pertama gue akan masuk di bagian desain. Nah, untuk desain head unit ini sendiri sama kayak head unit yang lainnya, head unit Android pada umumnya. Jadi desainnya sendiri kotak, kebetulan dia pakai ini sebutannya itu slim chassis. Untuk tombolnya sendiri seperti biasanya dia ada di sisi bagian kiri. Dimulai dari paling atas itu dia ada lubang untuk mikrofon. Terus selanjutnya dia ada lubang untuk reset. Ya nanti ini bisa ditusuk jarum kalau pengen ngereset si head unitnya. Lalu ada tombol untuk mute. Kalau ditekan lama dia akan display off. Nah, selanjutnya di sini ada tombol home. Lalu ada tombol back. Ini gue cobain, ada tombol volume naik dan tombol volume turun. Next, kita masuk ke bagian layar. Jadi untuk head unit ini kebetulan yang kita review itu ukurannya 9 inch. Tapi dia juga punya yang 10 inch. Nah, layarnya sendiri itu sudah support SD 1080 dengan IPS HD screen dan sudah kapasitif touchscreen. Nah, di sini kita akan lihat lebih detail lagi tentang user interface-nya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini itu user interface-nya itu berbalut dengan warna gold, di mana di dia tengah-tengahnya itu ada logo Momentum tulisan M. Nah, ketika logonya tekan, kita akan langsung masuk ke dalam deretan aplikasi yang dimiliki oleh si head unit Momentum ini. Dalam tampilan menunya sih sebenarnya sama aja, nggak ada bedanya dengan head unit pada umumnya. Oke, untuk feeling touch-nya sendiri, gue agak sedikit kaget ya waktu pertama kali cobain Momentum seri ini. Karena untuk yang seri ini dengan RAM 4GB itu berasa banget kalau nggak ada lag atau delay pada saat kita nge-swipe kanan kiri ini. Atau pada saat kita masuk ke settingan, kita back, radio, back, menu, back. Itu tuh bener-bener responsif dan menurut gua feeling touch-nya tuh dapet banget ngena. Jadi kayak nggak berasa lag atau apapun itulah. Next, kita masuk ke bagian fitur. Jadi head unit Android ini punya fitur utama yaitu Apple CarPlay, Android Auto, dan Voice Command. Untuk Apple CarPlay-nya sendiri, dia udah bisa wireless CarPlay atau menggunakan wiring juga bisa. Sayangnya untuk Android Auto-nya masih menggunakan wiring. Nah, Voice Command-nya sendiri dia sudah support berbahasa Indonesia. Selanjutnya, dia juga punya fitur Play Store di mana kalian bisa download aplikasi Android yang kalian inginkan. Dan dia juga sudah support kamera 360. Di seri sebelumnya gue punya kesulitan mengkoneksiin si CarPlay dan Android Auto-nya. Nah, kira-kira di seri ini gimana nih? Langsung aja gue cobain untuk fitur Android Auto dan CarPlay-nya. Jadi di sini pertama gue akan cobain untuk fitur wireless CarPlay. Yang kalian perlu ingat, kalian perlu menghubungkan dulu Bluetooth dari iPhone kalian ke head unit Momentum ini. Nah, seperti yang kalian lihat, nggak butuh waktu lama lagi, si head unit ini sudah bisa terhubung ke CarPlay. Beda banget sama seri-seri yang sebelumnya ya, dimana gue punya kesulitan untuk menghubungkan si CarPlay-nya ini.
Oke, selanjutnya gue akan langsung cobain untuk Android Autonya. Kalian tinggal sediain untuk kabel datanya si Android, lalu kalian koneksiin ke handphone Android kalian. Lalu kalian pilih menu Telling. Nah, nanti secara otomatis dia akan langsung masuk ke dalam aplikasi Android Auto seperti ini. Nah, di aplikasi Android Auto ini dia itu ada aplikasi lagi seperti Google Maps, Spotify. Terus di sini ada Waze juga. Nah, di sini dia ada Skype juga, sama ya dia bisa Oke Google juga. Lalu dia ada game juga nih. Nah, game ini sebenarnya gue belum pernah nyobain sih, tapi boleh nih nyobain nih. Nah, ini pas banget nih buat kalian yang pengen ngelatih mata kalian nih. Jadi kalian bisa cari perbedaan di sini. Tuh, 1. Terus nih 2. Aduh, susah nih namanya. Tapi pastikan lagi kalian ketika lagi main ini jangan sambil mengemudi ya. Tetap utamakan keselamatan mengemudi. Nah, sekarang gue di sini akan cobain untuk fitur voice command-nya. Jadi untuk voice command-nya kalian perintahnya ada apa aja sih? Kalian bisa cek di aplikasi voice. Nah, di sini tuh ada voice command. Di sini kalian bisa lihat kira-kira perintahnya ada apa aja. Gue langsung cobain aja nih Rangers. Matikan layar. Nyalakan layar. Nah, buka YouTube. Buka YouTube. Oke, dia mau. Tutup YouTube. Oke. Naikkan volume. Turunkan volume. Oh, bukan turunkan, salah. Kecilkan volume. Terus di sini dia ada, nah, nyalakan musik. Nah, matikan musik. Oke, jadi untuk fitur-fitur yang lainnya kalian bisa langsung cobain aja nih. Apalagi kalau kalian lagi nyetir dan susah tekan-tekan layar, kalian bisa langsung cobain ke fitur voice command-nya. Selanjutnya, untuk operating sistemnya sendiri, Head Unit ini sudah menggunakan OS Android 10 dengan RAM 4GB dan internal 64GB. Ya, menurut gua 4GB itu cukup untuk penggunaan Head Unit sehari-hari. Internalnya juga ya lumayan besar ya, mengingat kita bisa nyimpen langsung video atau musik di Head Unit ini. Nah, untuk audionya, yang menarik, Head Unit Momentum ini sudah punya settingan DSP. Nah, untuk settingannya sendiri, gue akan langsung coba ini. Settingannya ada apa aja di sini. Langsung kita cek aja untuk settingan audionya. Yang pertama, dia ada settingan equalizer. Selanjutnya, dia punya settingan time alignment. Oke, selanjutnya dia punya settingan untuk fader balance. Di sini dia juga punya untuk settingan ekstra, kita bisa ada sound effect di sini. Dan yang terakhir, dia punya settingan untuk bass filter. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian garansi, made in, dan harga. Head Unit Momentum ini memiliki garansi 1 tahun dan sudah dibuat di Indonesia. Untuk harganya sendiri, antara 9 inch dan 10 inch itu harganya mirip-mirip di kisaran harga 4 jutaan aja. Dan kalau kalian pengen beli dengan paketan 360-nya, jadi kalau misalkan paketan Head Unit dengan kamera 360 kurang lebih di angka 6,5 juta aja. Oke, kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi menurut gue Head Unit ini di harga 4 jutaan atau kalau pakai 360 itu 6,5 juta itu worth it banget. Mengingat tadi gue cobain dia itu nggak lemot, fiturnya lengkap, koneksiin Apple CarPlay dan Android Auto-nya juga gampang. Ya, Head Unit ini bisa jadi salah satu opsi buat kalian yang lagi cari Head Unit Android budget 4 jutaan atau 6,5 juta udah dapet 360-nya juga, cocok nih buat milih Head Unit ini. Oke, buat kalian yang kira-kira masih bingung atau pengen tanya-tanya, kalian bisa kontak ke tim Sales SM di nomor WhatsApp di bawah ini.
atau kalian juga bisa langsung datang ke workshop SM Audio Bros yang ada di 4 kota. Kita ada di Kelapa Gading, Jakarta Utara, kita ada di Bekasi, Tangerang, dan Surabaya. Oh iya, gue juga pengen ingetin ke kalian kalau di SM Audio Bros itu kita bisa tuker tambah head unit. Jadi head unit lama kalian itu bisa kita hargai, lalu kalian bisa ganti dengan head unit baru yang canggih seperti ini. Oke, sekian video review kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Gue Vicky pamit undur diri. Semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia.